Kami di sini akan mempresentasikan hasil perancangan sistem basis data laundry menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Perkenalkan, saya Lutfi Satri dengan akhiran NIM 036. Perkenalkan, nama saya Natasha Olivia Karina Pangadibulan dengan akhiran NIM 022. Perkenalkan, nama saya Esa Sharon Putrinta Bersumbiri dengan akhir NIM 037. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari perancangan sistem ini. Latar belakang ini penting untuk memahami alasan mengapa sistem basis data laundry ini perlu dibuat. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar pada berbagai bidang usaha, termasuk jasa laundry. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan laundry semakin meningkat karena gaya hidup yang praktis dan keterbatasan waktu. Dalam operasional laundry, terdapat berbagai proses seperti pencatatan, pelanggan, transaksi, layanan, hingga pembayaran yang harus dikelola dengan baik. Jika masih dilakukan secara manual, hal ini dapat menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam pencarian informasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis data yang mampu mengelola data secara terstruktur dan terintegrasi. Salah satu tahap penting untuk perancangannya adalah pembuatan ERD ini untuk memodelkan hubungan antar data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan operasional laundry menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini sudah dipaparkan ada rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari perancangan ERD ini. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam perancangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi entitas yang terlibat dalam sistem laundry. Yang kedua, apa saja atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas dalam sistem. Yang ketiga, bagaimana hubungan atau relasi antar entitas dalam sistem laundry. Yang keempat, bagaimana menentukan kardinalitas dari setiap relasi antar entitas. Dan yang kelima, bagaimana merancang entity relationship diagram ERD yang sesuai dengan kebutuhan sistem laundry. Lalu di sini saya akan memaparkan tujuan dari perancangan ERD ini. Tujuan dari perancangan ERD sistem laundry ini adalah yang pertama, mengidentifikasi entitas-entitas yang terdapat dalam sistem laundry. Yang kedua, menentukan atribut yang sesuai untuk setiap entitas. Yang ketiga, menentukan hubungan antar entitas dalam sistem. Yang keempat, menentukan kardinalitas dari setiap hubungan antar entitas. Dan yang kelima, menghasilkan rancangan ERD yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan basis data sistem laundry. Selanjutnya, ada manfaat dari perancangan ERD ini. Yang pertama, mempermudah dalam memahami struktur data pada sistem laundry. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perancangan basis data. Yang ketiga, menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi laundry. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pelanggan, transaksi, layanan, dan pembayaran. Berikut ada perancangan entity relationship diagram ERD. Yang pertama ada deskripsi mini word. Basis data sistem laundry merancang pelanggan, transaksi, karyawan, layanan, detail transaksi, dan pembayaran. Misalkan, setelah tahap pengumpulan dan analisis kebutuhan, perancang basis data memberikan deskripsi mini word berikut yang merupakan bagian dari sistem laundry yang akan direpresentasikan dalam basis data. Yang pertama, sistem laundry melayani pelanggan yang ingin menggunakan jasa pencucian pakaian. Setiap pelanggan memiliki identitas yang terdiri dari nomor unik pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Seorang pelanggan dapat melakukan beberapa transaksi laundry dalam waktu yang berbeda, sehingga sistem perlu melacak seluruh riwayat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya, setiap transaksi laundry dicatat dalam sistem dengan informasi berupa nomor unik transaksi, tanggal masuk pakaian, tanggal selesai, serta status pengerjaan. Setiap transaksi berhubungan dengan satu pelanggan, namun seorang pelanggan dapat memiliki banyak transaksi. Selain itu, setiap transaksi ditangani oleh seorang karyawan yang bertanggung jawab terhadap proses pengerjaan laundry tersebut. Selanjutnya, sistem juga menyimpan data karyawan yang bekerja pada usaha laundry. Setiap karyawan memiliki nomor unik karyawan, nama, nomor telepon, dan jabatan. Seorang karyawan dapat menangani banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya ditangani oleh satu karyawan. Hal ini diperlukan untuk melacak tanggung jawab kerja dari masing-masing karyawan dalam setiap transaksi.
Lalu selanjutnya, setiap transaksi dapat terdiri dari satu atau lebih detail transaksi. Detail transaksi digunakan untuk mencatat layanan apa saja yang digunakan dalam suatu transaksi. Untuk setiap detail transaksi, sistem akan menyimpan nomor unik detail, jumlah atau berat cucian, serta subtotal biaya dari layanan yang dipilih. Dengan demikian, sistem dapat melacak rincian biaya berdasarkan layanan yang digunakan dalam satu transaksi. Lalu selanjutnya, setiap transaksi dapat terdiri dari satu atau lebih detail transaksi. Detail transaksi digunakan untuk mencatat layanan apa saja yang digunakan dalam satu transaksi. Untuk setiap detail transaksi, sistem akan menyimpan nomor unik detail, jumlah atau berat cucian, serta subtotal biaya dari layanan yang dipilih. Dengan demikian, sistem dapat melacak rincian biaya berdasarkan layanan yang digunakan dalam satu transaksi. Selanjutnya, sistem laundry menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan, seperti layanan cuci kiloan, cuci kering, maupun setrika. Setiap layanan memiliki nomor unik layanan, nama layanan, estimasi waktu pengerjaan, serta harga per satuan. Satu layanan dapat digunakan dalam banyak detail transaksi, sehingga memungkinkan layanan yang sama digunakan oleh berbagai pelanggan dalam transaksi yang berbeda. Selain itu, sistem juga melacak data pembayaran untuk setiap transaksi. Informasi yang disimpan meliputi nomor unik pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, serta status pembayaran. Setiap transaksi memiliki satu data pembayaran yang digunakan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sudah dibayar atau belum. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya Natasha mengenai menetapkan seluruh entitas yang terlibat. Selanjutnya, kita menetapkan entitas yang terlibat dalam sistem laundry. Berdasarkan deskripsi Word, terdapat beberapa entitas utama, yaitu yang pertama, pelanggan, yaitu pihak yang menggunakan layanan laundry. Yang kedua, transaksi, yaitu aktivitas yang dilakukan pelanggan saat menggunakan layanan. Yang ketiga, karyawan, yaitu pihak yang menangani proses transaksi laundry. Yang keempat, detail transaksi, yaitu rincian dari setiap transaksi yang dilakukan. Yang terakhir, layanan, yaitu jenis layanan yang tersedia dalam sistem laundry. Selanjutnya, menentukan atribut dan primary key. Yang pertama, entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki beberapa atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, entitas transaksi. Entitas transaksi memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key, serta tanggal masuk dan tanggal selesai dan status. Yang ketiga, entitas karyawan. Entitas karyawan memiliki atribut yaitu ID karyawan sebagai primary key, serta nama, nomor telepon, dan jabatan. Yang keempat, entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi memiliki atribut yaitu ID detail sebagai primary key, serta berat dan subtotal. Yang kelima, entitas layanan. Entitas layanan memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, serta nama layanan, estimasi waktu dan harga per kilogram. Yang terakhir, entitas pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran atau primary key, tanggal pembayaran, metode, total pembayaran, dan sub pembayaran. Selanjutnya, menetapkan relasi antar entitas. Relasi antar entitas dalam sistem laundry ada sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan melakukan transaksi laundry. Yang kedua, transaksi yang ditangani oleh karyawan. Yang ketiga, transaksi memiliki rincian layanan. Yang keempat, transaksi menggunakan layanan tertentu. Yang kelima, transaksi pembayaran atau transaksi memiliki data pembayaran. Selanjutnya, menentukan rasio kardinalitas relasi. Berikut adalah kardinalitas dari masing-masing relasi. Pelanggan dengan transaksi, pelanggan melakukan transaksi laundry, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua, transaksi dengan karyawan. Transaksi tangani oleh karyawan, artinya satu karyawan dapat menangani banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya ditangani oleh satu karyawan. Yang ketiga, transaksi dengan detail transaksi. Transaksi memiliki rincian layanan, artinya satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Yang keempat, detail transaksi dengan layanan. Detail transaksi menggunakan layanan tertentu, artinya banyak detail transaksi dapat menggunakan satu layanan yang sama. Yang kelima, transaksi dengan pembayaran. Transaksi memiliki data pembayaran, artinya satu transaksi memiliki satu pembayaran dan satu pembayaran hanya dimiliki oleh satu transaksi.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang IRD yang digunakan dalam sistem laundry. IRD ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara data atau entitas yang ada di dalam sistem, sehingga alur proses bisnis bisa terlihat dengan jelas. Entity Relationship Diagram atau ERD yang dirancang menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam sistem laundry secara menyeluruh. Entitas pelanggan berperan sebagai pihak yang melakukan transaksi, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dan dikaitkan dengan karyawan yang menangani proses tersebut. Hal ini memungkinkan sistem untuk melacak siapa yang bertanggung jawab atas setiap transaksi. Selain itu, dalam setiap transaksi terdapat detail transaksi yang menjelaskan layanan yang digunakan oleh pelanggan. Detail transaksi ini berfungsi sebagai penghubung antara transaksi dan layanan. Dengan adanya detail transaksi, sistem dapat mencatat lebih dari satu jenis layanan dalam satu transaksi. Layanan sendiri merupakan entitas yang menyimpan informasi terkait jenis layanan yang tersedia, termasuk harga dan estimasi waktu pengerjaan. Selanjutnya, setiap transaksi memiliki data pembayaran yang mencatat status pembayaran dari pelanggan. Dengan adanya entitas pembayaran, sistem dapat memantau apakah transaksi sudah dibayar atau belum. Secara keseluruhan, IRD ini telah menggambarkan alur proses bisnis laundry mulai dari pelanggan melakukan transaksi, pemilihan layanan, penanganan oleh karyawan, hingga proses pembayaran. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Entity Relationship Diagram atau IRD sangat penting dalam proses pengembangan sistem basis data. IRD membantu dalam menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas secara jelas dan sistematis. Pada sistem laundry yang dirancang, terdapat beberapa entitas utama yaitu pelanggan, transaksi, karyawan, detail transaksi, layanan, dan pembayaran. Hubungan antar entitas tersebut telah disusun sesuai dengan kebutuhan sistem sehingga mampu mempresentasikan proses bisnis laundry secara lengkap. Dengan adanya perancangan IRD ini, diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan basis data dan sistem informasi laundry yang lebih efektif dan efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.